Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas beberapa subbab dari materi ini, yaitu subbab pertama mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beberapa subbab di dalamnya, yaitu tentang bentuk negara dan kenegaraan, sejarah persatuan dan kesatuan, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pertemuan ini kita akan melanjutkan subbab masih pada subbab pertama pada pertemuan ini, yaitu tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan negara Indonesia dalam bentuk NKRI. Pada subbab ini dibagi menjadi 2, yaitu pelaksanaan sistem pemerintahan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelaksanaan sistem pemerintahan setelah amandemen. Pertama, kita akan membahas mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan sebelum amandemen. Pada pelaksanaannya, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, di mana sesuai dengan amanah pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sistem konstitusional, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan maka harus berdasarkan konstitusi. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Jadi pada sebelum amandemen memang struktur kelembagaannya adalah MPR di posisi paling tinggi, di bawahnya Undang-Undang Dasar, dan di bawahnya lagi lembaga-lembaga negara yang lainnya. Kemudian Presiden adalah lembaga penyelenggaraan negara di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kemudian, kekuasaan lembaga presiden pada sebelum amandemen Undang-Undang Dasar pada masa Orba adalah memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Panglima tertinggi dalam kemiliteran, mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah dan golongan, mengangkat para menteri dan pejabat negara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain, memberi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, serta memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dari apa yang Ibu paparkan, dari sekian kekuasaan lembaga presiden pada masa sebelum amandemen, maka bisa disimpulkan bahwa pada masa ini, pada masa Orba, lembaga presiden memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, di mana disebutkan membentuk undang-undang, di mana yang seharusnya adalah kekuasaan legislatif, tapi ternyata dipegang oleh eksekutif, dan kekuasaan eksekutif juga dipegang oleh presiden. Oleh karenanya, pada masa ini memang bisa disebut bahwa kekuasaan presiden tidak terbatas. Dampak negatif kekuasaan presiden sebelum amandemen adalah dampak negatif yang pertama adalah terjadi pemusatan kekuasaan negara pada eksekutif. Pengawasan dan perwakilan dari DPR semakin lemah. Mengapa demikian? Karena
Karena memang pada masa ini semua kekuasaan atau semua keputusan ada di pihak presiden, sehingga pengawasan dan perwakilan dari DPR pun semakin lemah. Kemudian kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan presiden, menciptakan perilaku KKN. Dengan kekuasaan yang memiliki pemimpin yang sama bertahun-tahun, yang pasti untuk perilaku KKN tidak bisa terhindarkan pada masa ini. Sehingga KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin banyak pada masa ini. Kemudian namun ternyata ada juga dampak positifnya pada kekuasaan presiden sebelum amandemen, yaitu presiden mampu mengendalikan seluruh penyelenggaraan negara, sehingga menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Karena memang bisa dikatakan bahwa pusat segala penyelenggaraan negara ada di tangan presiden pada masa ini. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pemerintahan sesudah amandemen. Amandemen terjadi pada tahun atau amandemen pertama yaitu pada tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen 3 2001, amandemen keempat atau terakhir yaitu tahun 2002. Dan pelaksanaan sistem pemerintahan pun juga berubah, di mana menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen. Pelaksanaannya adalah bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Artinya pada masa sesudah amandemen tidak lagi dengan sistem sentralistik atau terpusat pada pemerintahan pusat, namun sudah dibagi daerah-daerah otonom, di mana pada daerah-daerah otonom diberikan kekuasaan otonomi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi masing-masing. Sehingga pemerintahan daerah mampu untuk mengorganisir anggaran dan juga mengoptimalkan sumber daya manusia ataupun alam yang ada di daerahnya, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan di setiap daerah-daerah. Kemudian pelaksanaan sistem pemerintahan yang kedua, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensil. Artinya bentuk pemerintahan republik yaitu kepala negara adalah seorang presiden yang dipilih secara pemilu. Dan sistem pemerintahan kita adalah presidensil, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Selanjutnya presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi kalau kita menggunakan parlementer, maka kabinet ini akan atau para menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Kalau sistem presidensil pada masa sesudah amandemen, langsung para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian, parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral atau disebut juga dengan sistem dua kamar, yaitu terdiri dari DPR dan DPD. MPR terdiri dari DPR dan juga DPD. DPR dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan DPD dipilih melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan tiap provinsi. Dipilih 4 orang tiap provinsi. DPR atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten disebut dengan DPRD Kap, sedangkan Dewan
perwakilan daerah provinsi disebut DPRD Prov atau DPRD Provinsi yang dipilih secara pemilu. Untuk DPR, pemilu dilaksanakan dengan para calon mencalonkan diri dengan memiliki partai. Sistem partai politik, sedangkan DPD independen, di mana sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar. Kemudian presiden di luar pengawasan secara DPR, sehingga presiden tidak perlu bertanggung jawab kepada parlemen. Maksudnya di sini adalah presiden dan DPR sesudah amandemen memiliki struktur yang sejajar. Artinya tidak saling mempertanggungjawabkan namun saling mengawasi. Kemudian kekuasaan yudikatif dipegang oleh MA dan badan peradilan di bawahnya seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan juga MK. Namun, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar setelah amandemen ini juga mengambil unsur-unsur dari parlementer. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR sesuai dengan prosedur pada Undang-Undang Dasar. Kemudian pengangkatan pejabat negara perlu pertimbangan dan persetujuan dari DPR. Kemudian dalam mengeluarkan kebijakan perlu pertimbangan dan atau persetujuan dari DPR. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk undang-undang dan hak budget atau hak anggaran. Timbulnya kesadaran persatuan-kesatuan dalam sejarah Indonesia, yang artinya adalah sebuah persatuan dan kesatuan itu bisa timbul dalam diri warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia karena adanya suatu rasa sadar atau kesadaran untuk bersatu. Kemudian dan tidak semena-mena langsung muncul rasa untuk bersatu, sadar. Namun ternyata kesadaran ini memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam sejarah Indonesia. Berakhirnya Perang Dunia Pertama tahun 1922 menandai berakhirnya zaman kerajaan, kekaisaran, dan kedinastian hingga melahirkan nation state. Nation state lahir karena munculnya rasa nasionalisme selama 2 abad terakhir, yaitu abad 19 dan 20. Nasionalisme adalah sebuah artefak budaya yang muncul secara spontan dan sejalan dengan perkembangan sejarah, digunakan oleh seluruh dunia untuk meyakinkan masyarakat bahwa sesungguhnya mereka bagian dari suatu komunitas kesatuan nasional. Jadi pada era dulu memang di dunia ini banyak sekali kerajaan-kerajaan di setiap negara. Bahkan satu negara bisa memiliki beberapa kerajaan. Munculnya rasa persatuan ini dilatar belakangi oleh berakhirnya Perang Dunia yang Kedua tahun 1920. Berakhirnya Perang Dunia yang Pertama tahun 1922 serta berakhirnya kekaisaran dan kerajaan seperti itu. Di Indonesia sendiri, kesadaran akan persatuan dan kesatuan muncul secara berlangsung cukup lama. Untuk materi selanjutnya kita bahas pada pertemuan minggu depan. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan, insya Allah kita lakukan Google Meet. Terima kasih.